Tak kenal maka kenalan ya Bun ya gitu supaya kita Iya. saling mengenal gitu. Oke, perkenalkan nama saya Ulfa, sahum base saya di S1 PAI sebetulnya ya, di SPAI yang kebetulan juga diberikan tugas tambahan di S1 PAI itu tugas tambahan sebagai sekretaris prodi S1 PAI gitu. Eh, Kali ini baru beberapa kesempatan berapa ini semester kedua saya mengajar atau mengampu mata kuliah di program sekolah pasca sarjana ya di S2 dan di S3 gitu. Alhamdulillah karena memang masih mata kuliah yang merupakan bagian atau bidang dari keilmuan saya, jadi insya Allah gitu ya, saya ingin coba untuk eh, belajar lebih lagi gitu ya dengan Bapak Ibu di sini semua. Eh, Sebelumnya perkenalkan tadi nama sudah ya, kemudian background pendidikan mungkin ya gitu. S1 saya kebetulan memang bimbingan dan konseling, S2 saya atau dulu namanya belum bimbingan dan konseling, psikologi pendidikan dan bimbingan. S2-nya prodinya bimbingan dan konseling di UPI, S3-nya S1 S2 saya di UPI, kemudian saya lanjut S3 di ilmu pendidikan, mengambil konsentrasi manajemen pendidikan. Ini mohon maaf apa namanya Zoom saya ini kameranya trouble ya. Jadi dia nutup sendiri gitu. Ya, jadi bukan saya meng-off-kan kamera ya. Nggak tahu settingannya sudah berusaha disetting, tapi tetap kadang-kadang dia nutup sendiri itu ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan nanti kalau luring kita bisa ketemu langsung, bisa bertatap muka secara jelas ya gitu. Oke, apalagi barangkali yang bisa saya perkenalkan. Selanjutnya barangkali Bunda Dokter Wiwik disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bunda Dokter Ulfa. Eh, Sepertinya kami sudah pernah bertemu Bunda Ulfa di matrikulasi, begitu ya. Betul Bapak Ibu? Mana nih suara Bapak Ibu? Matrikulasi, Belum, Belum, Bu. matrikulasi belum, 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 Bu. belum, Bu, Ah, Belum. masa? belum, belum. Bu. Belum, Bu. Ah, masa? Waktu hari Sabtu seminggu yang lalu, begitu mudahnya kau melupakanku. Oh, sama Bunda Wiwik, Belum, Bu. iya, ya, Bunda Dokter Wiwik, ya saya kayaknya enggak ya. Kalau sama Kelasnya saya ada enggak, 3 Bun. kelas, Ibu. Mhm. Iya, Bunda Ulfa, waktu itu kan satu minggu yang lalu ada matrikulasi yang diadakan oleh universitas. Nah, ketika diadakan oleh universitas itu kan ada orientasi. Ingat tidak Bapak dan Ibu orientasi seminggu yang lalu? Tidak ikut, Ibu. Tidak ikut. Kalau Iya, kita kelas C nggak ikut, Bu. ternyata Bunda Dokter Ulfa, teman-teman kita yang ada di sini tidak ikut. Oke, Jadi pantas mau ketemu. baiklah. Akan saya Yes. perkenalkan diri ini ya. Nama sudah tertera di layar monitor, Wiwi Diah Aryani lebih jelasnya. Terima kasih Bu Dokter Ulfa sudah memberi kesempatan untuk berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswi kita yang luar biasa ini semangatnya. Nama sudah ya. Lalu apa lagi yang dibutuhkan Bapak Ibu dari perkenalan dengan saya? Selamat, Bu. Alamat Jalan Kamper Elok, nomor 5, Bumi Panyawangan, Cilenyi. Nah, bagi Bapak Ibu yang tinggal di Garut, di Sumedang, dan seputaran Cilenyi, akan lebih mudah bersilaturahmi dengan saya. 24 jam terbuka pintu. Ketika Bapak dan Ibu menemukan kendala di seputaran Cilenyi, silahkan hubungi saya ya. Dengan nomor WA tentunya ada di grup
ya di web. Oke, tuh. Jadi senantiasa boleh menghubungi saya 24 jam untuk WA ya, pesan. Namun masalah menjawabnya itu situasional ya Bapak dan Ibu ya. Telepon juga begitu, boleh setiap saat, setiap waktu. Namun demikian diangkatnya pun situasional. Begitu Bapak dan Ibu, tadi Bunda Doktor Ulfa sudah menyampaikan tentang pendidikannya. Nah, saya berbalik dengan Bunda Ulfah ya. Kalau Bunda Ulfah memang ahlinya di bidang bimbingan konseling, untuk itu saya berpartner dengan beliau karena memang harus ada ahlinya dalam tim BK ini. Saya dari latar belakang pendidikan mulai di perguruan tingginya ya, itu pernah di akuntansi, pernah di kepelatihan coach di FPOK ya olahraga, lalu di bahasa dan sastra Indonesia, S2-nya di pengajaran bahasa dan S3-nya sama dengan Bunda Dokter Ulpah ya di pendidikan manajemen. Begitu pendidikan singkatnya. Ada lagi yang perlu diketahui tentang saya dan Bunda Ulfa? Bapak dan Ibu? Ada lagi yang ingin diketahui? Sudah cukup, Ibu. Cukup. Ada satu lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya, status saya adalah single parent. Waduh, gitu ya. Single parent dan kemarin adalah 1 tahun suami saya pergi meninggalkan saya untuk bertemu di jannah, insya Allah. Wah, ya senang sekali bertemu di jannah gitu. Insya Allah Amin ya Rabbal Alamin, Ibu. akan ya Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kenapa saya perlu sampaikan itu karena saya ingin doa dari Bapak dan Ibu untuk almarhum, untuk rohimullah suami saya, paling tidak Al-Fatihah untuk beliau, Encok Mulyasa bin Juwardi. Mohon dikirim doa untuk beliau seikhlasnya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Sudah didoakan belum? Atau perlu didoakan bersama? Cukup dalam hati ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sudah perkenalannya dan katanya cukup. Kalau mau bertanya pun boleh. Kalau sudah cukup. Untuk dengan Bunda Ulfa, Bunda Dokter Ulfa, masih ada yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu? Nanti Tidak sambil ada? jalan aja, Bu Dokter. Oke, baik. Kalau sambil berjalan ya untuk perkenalan untuk lebih mengenal kami sambil berjalan saja. Nah, Bapak dan Ibu, dari perkenalan kita ini tentu saya dan Bunda Dokter Ulfah pun ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian di ruang Zoom ini. Yang hadir ada 19, sementara peserta kelas Irma ini ada berapa, Pak Indra? Saya sudah berkenalan dengan Pak Indra ya. 22, Bu Dokter. 22 Ya, kalau peserta mahasiswa-mahasiswinya 22, berarti yang tidak hadir 1 orang belum hadir ya. Salam kenal ya Bu Titi Rohila, Pak Agus Kusnandar, Bu Anita Puspina, lalu Pak Sutarjo, Bu Siti Husnul Khotimah, kemana wajahnya, bagaimana saya
bisa mengenali Anda. Pertemuan pertama sudah ditutup kameranya ya. Ayo dibuka dulu Bu Husnul Khotimah. Mohon maaf, dokter itu ini satu lagi di laptop, yang satu lagi di HP. Laptopnya ininya untuk kameranya nggak bisa dibuka, jadi mohon maaf ini saya. Anda bagus di sini mah kelihatan wajahnya. Nah ini saya buka di HP ya Bu ya. Sekarang sudah muncul cantik sekali Bu Siti Ya, Husnul Khotimah ya, Terima kasih. namanya bagus banget. Salam kenal juga buat Bu Rahmi, Bapak Zaini Dahlan, Pak Waludin Sidik, Bu Nung Herawati, lalu Mbak Titik Rahmat, lalu Pak Iqbal Hilman, Bu Siti Husnul sudah ya, Bapak Ferry, lalu Bapak Egi, berikutnya Pak Noval, Pak Sirot Judin. Bapak Sirojudin ini kalau di Bumi Panyawangan wakil DKM ya. Gitu. Salam kenal. Lalu Pak Iman Kostaman, Pak Sahidin, berikutnya Pak Atep Suryaman dan Pak Fuad. Siapa lagi yang belum terabsen? Ini Pak Fuadnya kemana wajahnya? Pak Atep mah sudah terlihat. Ada Bu Dokter. Oh, ada. Mana wajahmu, Pak Fuad Syahrul? Bu Dokter. Oh, ini oke, baik. Kan enak ya kalau begini. Nampak semua begitu berbinar-binar di siang yang terik ini. Di sini terik ya, Bapak dan Ibu. Baik, sudah saya sapa bersama dengan Bunda Ulfa. Kami hadir di sini untuk tentu saja untuk bersama-sama satu semester belajar bersama ya. Baik. Nah, Bunda Ulfa, Bunda Dr. Ulfa ada yang ingin disampaikan? Bunda Ulfa? Oke, baik. Bunda Ulfa rupanya sedang di luar pantauan ya. Kita sedang di luar pantauan Bunda Ulfa. Sudah muncul kembali Bunda Ulfa? Halo, ya maaf ini Zoom-nya nge-lag barusan muter-muter terus. Iya. Ini kurang tahu ini kenapa ini. Aduh. Siap Bunda Ulfa. Kemarin masih baik-baik saja, sekarang kok jadi trouble. Tidak apa-apa Bunda Ulfa. Ada saya yang mendampingi mahasiswa. Ya, kita memang harus saling bersinergi untuk saling mengisi. Baik, Bunda Ulfa, kalau masih memonitor, adakah yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruang Zoom ini? Oke, baik Bapak dan Ibu, sekiranya Bunda Ulfa sambil bisa memantau dan bergabung dengan kita, saya tadi sudah menitipkan PPT pada Pak Indra. Nah, baik, di sini kita akan satu semester ini akan bersama dalam mata kuliah bimbingan konseling untuk pengembangan kecerdasan. Baik Bapak dan Ibu, dalam bimbingan dan konseling untuk pengembangan kecerdasan ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami bersama. Selanjutnya slide kedua, boleh dibantu Bapak dan ini yang memegang Pak Indra atau siapa? Kedua. Nah, kita saat ini sedang melakukan orientasi perkuliahan dan kontrak belajar untuk kita lanjutkan maju ke depan ya, satu semester ini.
Tentu saja dalam belajar ini ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama, yakni waktu belajar. Waktu belajar kita kurang lebih pertemuan tatap muka baik lewat Zoom ataupun bertemu di kelas itu kurang lebih 5 sampai dengan 6 kali pertemuan ya. 5 sampai dengan 6 kali pertemuan. Jadi sisanya adalah bekerja secara mandiri. Di sini adalah androgogik ya Bapak dan Ibu. Itu waktu belajar kita. Pertemuan kita untuk tatap maya ataupun tatap muka di kelas kurang lebih 1 sampai dengan 6 kali pertemuan ya. Jadi waktu ini tolong dimaksimalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, lalu bagaimana dengan etika dan kedisiplinan dalam belajar? Sebagai guru PAI, ada kepala sekolah di kelas ini, dan para ahli di bidang yang lain tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya attitude ya. Dalam ajaran Islam itu dijunjung tinggi ya attitude, dan Bapak Ibu tentu saja sudah mengajarkan di masyarakat dan ke anak didiknya. Ini nggak akan khawatir saya mengenai attitude dan kedisiplinan dalam belajar, karena Bapak dan Ibu senantiasa menekankan hal ini pula kepada anak didik di sekolah. Lalu bagaimana dengan kehadiran dalam belajar? Nah, kehadiran dalam belajar yang pertemuan tatap muka ataupun tatap maya itu hanya sekitar 5 ataupun 6 kali pertemuan secara resminya ya, itu tolong dimanfaatkan secara maksimal dan secara sungguh-sungguh ya kehadiran dalam belajar ini. Niatkan secara lurus dan ikhlas Anda betul-betul ingin belajar di sini. Kalau ijazah mah gampang ya. Tapi kesempatan peluang untuk belajar itu tentu saja dalam kelas kita itu banyak yang memiliki skill masing-masing. Di kelas inilah, ruang kelas inilah kita akan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi rugi jika Bapak dan Ibu tidak hadir ya, untuk jika nawaitunya memang menuntut ilmu itu rugi. Begitu kalau tidak hadir. Nah, mengenai tugas-tugas dalam perkuliahan kita ini, tugas akan dibagi secara kelompok. Jadi yang mandiri adalah belajarnya. Sementara tugas yang harus dikumpulkan itu bentuknya adalah kelompok. Mengenai hasil belajar, setelah Bapak dan Ibu mengikuti poin 1 hingga poin 4 berproses, ya, setelah 1 semester tentu saja akan mendapatkan hasil belajar sesuai dengan kesungguhan Bapak dan Ibu tentunya. Begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, klik. Nah, komponen penilaiannya bagaimana dalam perkuliahan kita ini? Standar umum saja ya Bapak dan Ibu. Untuk penilaian itu dari nilai UTS diambil 30%, dari nilai ujian akhir semester itu diambil 40%. Nah, yang 20% ini adalah kehadiran dan tugas. Dalam implementasinya, ketika kehadiran, ini khusus saya ya gitu, kehadiran
ujian akhir semester dan ujian tengah semester itu bagus, tapi kalau kehadirannya kurang, tentu itu sangat mempengaruhi nilai kalau Anda mengharapkan nilai, ya. Kehadiran itu buat saya sangat penting. Begitu Bapak dan Ibu ya. Ketika kehadirannya 100% ternyata dalam mengikuti perkuliahan, materi perkuliahan itu tidak bisa maksimal, itu akan menjadi pertimbangan yang sangat utama, ya. Kehadiran 100% kok sampai tidak bisa, ini ada apa? Tentu ini akan menjadi pertimbangan untuk tetap bagaimana caranya bisa mendapatkan nilai yang baik. Andai itu nilai yang dikejar, dan tentu saja andai memang belum paham, kami akan terus membantu supaya Bapak dan Ibu bisa mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Berikutnya klik. Nah, mengenai deskripsi tugas Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya tugas akan dibagi secara kelompok. Kita akan menggunakan kelompok dan Anda diwajibkan membuat mini riset. Bapak dan Ibu jangan khawatir, nanti akan kami bimbing bagaimana memulai membuat mini riset. Lalu sistematikanya bagaimana? Lalu isinya apa? Jadi tidak hanya berteori saja, tapi nanti akan ada pembimbingan secara praktek, ya, langsung mengerjakan. Bagaimana sih mini riset? Karena selama ini yang terjadi adalah ketika membuat mini riset, katanya itu mini riset, isinya kemana-mana tidak jelas. Nah, untuk mata kuliah kita ini nanti akan ada pembimbingan supaya mini risetnya itu memang sesuai dengan aturan main yang berlaku. Seperti apa sih isinya latar belakang masalah itu? Apa saja yang ada dalam latar belakang masalah itu? Nah, itu nanti akan kita pelajari dan praktekkan bersama. Ujian tengah semester itu nanti apa saja? Tentu saja ujian tulis. Ujian tulis apa materinya? Tidak akan jauh-jauh dari materi yang sudah diberikan. Berkaitan juga tentu saja dengan mini riset. Ya. Untuk ujian akhir semesternya apa? Nah, ujian akhir semester ini adalah hasil dari tulisan Anda yang berbentuk mini riset itu sendiri. Oke. Baik, ini saya rasa cukup. Berikutnya, klik berikutnya. Nah, ini bahan-bahan rujukannya. Nanti silahkan dibaca, lalu cari bukunya, atau bisa buka di Google, ya. Di sana juga ada buku-buku yang bisa Anda unduh secara gratis. Berikutnya, nggak usah saya sebutkan judulnya ya, supaya cepat. Nah, bahan ini masih bahan rujukan, nanti silahkan dicari. Lalu apa bahan kajiannya? Nah, bahan kajiannya pertemuan kita dari pertemuan 1, bisa Bapak Ibu lihat di sana. Pertemuan 1 hingga pertemuan 4 itu masih berkaitan dengan pola asuh anak, ya, terhadap kecerdasan, ya, terhadap kecerdasan. Dari poin 1 sampai 16 itu saling berkesinambungan, namun demikian penekanan di
poin 1. Masih Pak, masih di atas, masih 1. Dari poin 1 sampai dengan poin 4, ini akan saya dan Bunda Dr. Ulfa akan memaparkan sampai dengan pertemuan kelima. Kalau di pertemuan kelima ini akan berbicara tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Artinya di sini kita sudah merencanakan bagaimana sih menulis mini riset itu, lalu bagaimana mencari masalahnya, dan itu kita sudah mulai menulis. Bapak dan Ibu sudah mulai menulis untuk mengembangkan masalah-masalah yang ada sehingga Bapak bisa mengamati lingkungan sekitarnya dari sekarang. Bapak dan Ibu sudah diminta hari ini untuk mengamati lingkungan Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan poin nomor 7 hingga poin berikutnya. Silahkan diklik Bapak. Klik berikutnya yang 10. Slide nomor 10. Silahkan diklik. Ini kayaknya oke, baik ya. Di pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Ya. Di pertemuan ke-8 itu pada umumnya sudah UTS, terjadwal UTS. Di situ Bapak dan Ibu sudah harus menemukan masalah, bagaimana rumusan masalahnya, tujuannya, pertanyaannya, dan seterusnya. Itu akan kita bahas di pertemuan kelima. Jadi ketika pertemuan 8 UTS, Bapak dan Ibu sudah bisa langsung menyampaikan masalah-masalah yang ditemukan yang terkait dengan poin 8 tadi, poin 7 tadi apa, tentang apa Bapak dan Ibu? Coba lihat poin 7. Diklik ke atas, diklik ke atas. Nah, udah. Fenomena. Oke. Studi kasus. Oke. Studi dampak traumatis dan pengaruhnya terhadap pengembangan kecerdasan. Dari poin 7 ini sampai klik lagi ke 10, slide 10. Trauma. Dari trauma, lalu bullying, lalu narkoba, bunuh diri, pinjol, berikutnya KDRT, dan seks bebas, ya seks bebas sampai dengan 14, ya 7 sampai dengan 14. Ini adalah tugas Bapak dan Ibu untuk dibagi menjadi 7 kelompok. Kalau tidak salah ada 7 tema ya Bapak dan Ibu. Silahkan 7 tema ini nanti dibagikan menjadi 7 kelompok warga WEK ini, gitu ya. Ini bukan judul tapi tema ya Bapak Ibu. Misalkan studi kasus terhadap fenomena narkoba dan pengaruhnya terhadap pengembangan kecerdasan. Ini tema. Jadi judul bisa tidak seperti ini, kalimatnya boleh diganti dengan kalimat yang berbeda. Namun demikian masih berkaitan dengan di sini ya.
Luar biasa. Luar biasa ya perjuangan luring ini. Dinamika daring ini memang tidak pernah bisa diprediksi bagaimana akan terjadinya gitu ya. Padahal kemarin saya menggunakan Zoom masih baik-baik aja. Hari ini kalau ternyata tiba-tiba trouble gitu ya. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi ya Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya karena saya nggak bisa on cam. Mudah-mudahan Tes 1 2 tes. Oke, Bunda Ulfa sedang screenshot. Masih hadir Bunda Ulfa? Oke, baik. Sambil kita menunggu kehadiran Bunda Ulfa, kita lanjutkan dulu perkenalan kita yang belum kafah ya. Artinya memang tidak sampai kafah. Paling tidak saya ingin mendengar suara Bapak dan Ibu satu persatu memperkenalkan diri. Tadi baru saya sapa. Tentu saja sambil menunggu kehadiran Bunda Dr. Ulfah ya. Dimulai oleh siapa? Silahkan. Nanti kalau Bunda Ulfah sudah muncul, kita pending dulu ya untuk lebih mengenal satu persatu. Karena saya rasa ini terdiri dari berbagai tempat sehingga teman-teman pun belum saling mengenal. Begitu kan? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Kapan ketemuan? Nggak aja. Oke. Sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum. Iya cantik. Oke. Oke. Oke, santai aja, Bunda Dokter. Ini saya juga tetap berjalan dengan mahasiswa kita. Nanti kalau Bunda sudah muncul, kasih kode saja dengan suara supaya kami langsung mengalihkan ke Bunda Dokter ya. Oke, cantik, siap. Ya, mangga. Santai sayang, santai. Ya. Mangga. Dari Bunda Dr. Ulfa. Beliau sedang bermasalah. Gitu. Zoom-nya. Kita lanjutkan saja nanti kalau Bunda Dr. Ulfa sudah masuk. Dilanjutkan oleh beliau ya. Kalau beliau hilang lagi, kita mulai lagi perkenalan. Temu hari ini. Begitu Bapak dan Ibu ya. Kalau wajah-wajahnya sih bagi saya tidak asing lagi yang hadir dalam ruang Zoom ini. Bukan berarti pasaran, tidak ya. Tidak pasaran. Cuman kopiahnya itu sudah mencerminkan para ustadz, para kiai gitu ya. Jadi itu sangat familiar sekali. Senyumnya para kiai begitu. Dan untuk bunda-bundanya ini benar-benar ustazah gitu. Ada yang Mama Dedeh juga ada di sini begitu ya. Jadi sangat familiar sekali ya. Bapak dan Ibu tidak perlu disebutkan namanya. Silakan saja ini kira-kira Mama Dedeh ada di mana. Lalu ada juga wajah yang luar biasa lah, cantik-cantik dan cerdas-cerdas dari ekspresi wajahnya. Silahkan dimulai dari siapa dulu?
Jangan ditunjuk ya, masa mahasiswa S2 untuk kenalan aja harus ditunjuk? Osman. Saya dulu. Oh, Ah, silakan. Oke, baik Bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bunda. Wilujeng Mampes. Nama saya Awaludin Sidik. Saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Purwakarta, Jawa Barat, Bunda. Salam kenal, salam praktek. Semoga Bunda Dokter sehat selalu dan diberikan Allah rahmat oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Saya Alamin. sangat bergembira sekali di tengah siang terik ini mendengar suara-suara bunda-bunda yang luar biasa itu menyejukkan hati sehingga memberikan semangat positif atau positif vibe kalau kata anak-anak zaman sekarang yang tadinya mengantuk. Nah, pas siang-siang ini juga alhamdulillah mendengar suara Bunda Dokter Wiwi dan juga Bunda Dokter Ulfa membangkitkan semangat untuk bisa belajar bersama kembali. Salam baktus ibu atau nuhun. Mangga, terima kasih Pak Waludin Sidik dari SMA 1 Purwakarta. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bunda Dokter Ulfa. Aduh, mohon maaf sekali Bapak Ibu, Bun. Tiba-tiba mati lampu, terputus koneksinya. Saya coba share screen ulang ya, Bapak Ibu. Ya, Bunda. Aduh, mohon maaf banyak trouble. Tapi gimana lagi ya kalau sudah kondisinya begini ya dijalani saja, dinikmati saja gitu ya. Akhirnya jadi pengen ketawa yang tadinya stres juga. Waduh ini gimana, jadi lucu gitu. Iya. Pokoknya bahagia Bunda Ulfa, Bunda Iya, Dokter. panik kan. Aduh gak enak nih gitu kan. Kok sayanya kayak gak maksimal gitu. Tapi akhirnya ya jadi lucu. Jadi ketawa aja deh. Aduh ampun ya. Ya baik Bapak Ibu. Lanjut mungkin ya. Terima kasih Bunda Dokter Wiwi yang sudah ini membantu mengkondisikan ya, mengisi. Jadi memang alhamdulillah kita berpartner itu memang harus bisa saling mengisi. Mudah-mudahan ya gitu insya Allah kita akan saling. Ya, masuk kepada tadi sudah disampaikan sama Bu Dokter Wiwik, Bunda Dokter Wiwik itu tentang orientasi perkuliahan ya. Kontrak belajar sebetulnya kenapa di awal kami perlu menyampaikan kontrak belajar, orientasi perkuliahan, kontrak belajar agar kita punya sama-sama punya pemahaman yang satu, tujuan yang satu ya, pemahaman yang sama, tujuan yang sama terkait tentang apa saja yang harus kita lakukan, yang perlu kita perhatikan dan harus kita lakukan selama 1 semester ke depan. Karena saya yakin keberhasilan mata kuliah ini bukan hanya peran dari kami sebagai dosen pengampu ya gitu, tapi juga peran dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan dengan tadi disampaikan kontrak belajar ya, kemudian orientasi perkuliahan terkait tema-tema apa saja yang dibahas, bagaimana mekanisme tugasnya, komponen penilaiannya, mekanisme tugas dan lain sebagainya. Harapannya kita sama-sama ada di track ya, di jalur yang sama supaya tujuan kita juga sama ya. Jadi kalau kita mau ke Jogja naik kereta ya kita harus ada di kereta di gerbong yang sama ya, nggak yang satu naik pesawat, naik kereta ya tentunya nanti akan beda-beda ya gitu, waktu tempuh, waktu sampai dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Dokter Wiwik bisa kita tuntaskan ya, bisa kita lakukan, bisa kita tuntaskan bersama selama 1 semester ini dengan lancar dan juga memperoleh hasil yang memuaskan tentunya. Nah,
ketika tadi pengantar mata kuliah sudah disampaikan, artinya saya positive thinking, kami positive thinking ya, bahwa Bapak Ibu insya Allah bisa menerima dan juga memahami atau hal-hal yang tadi disampaikan dapat menjadi kesepakatan kita bersama dan tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama kita sukseskan sampai di akhir semester nanti. Nah, barangkali sedikit masuk kepada pengantar mata kuliah bimbingan dan konseling untuk pengembangan kecerdasan. Begitu kan judul mata kuliah kita ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bicara kenapa bimbingan dan konseling ini penting ya, terutama kan kita ada di prodi pendidikan agama Islam yang saya yakin mayoritas ya, walaupun ada kadang-kadang juga yang non pengajar, non guru gitu ya, yang artinya di struktural dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara pendidikan, artinya output kita gitu ya, atau input kita itu banyaknya memang guru ya, guru pendidik, di mana guru pendidik ini mata kuliah bimbingan dan konseling ini sangat menjadi mata kuliah yang urgent. Yang urgent, mata kuliah yang penting, mata kuliah yang juga memiliki cakupan kompetensi pendukung. Maka kami mengelompokkan mata kuliah ini termasuk kepada mata kuliah dasar keprofesian kan ya gitu. Kalau di universitas itu rata-rata bimbingan dan konseling ini menjadi mata kuliah dasar keprofesian. Sehingga bagaimana bimbingan dan konseling ini nanti bisa kita kelola secara efektif. Saya yakin mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang bertanya-tanya. Nah, kamu bertanya-tanya gitu ya Pak ya. Kalau bahasanya anak muda sekarang kan gitu ya, kalau ditanya tuh. Gitu. Mungkin dalam benak Bapak Ibu itu bertanya-tanya, kok ada mata kuliah bimbingan dan konseling gitu ya. Mungkin kaget dan lain sebagainya. Karena memang mata bimbingan dan konseling ini merupakan mata kuliah dasar keprofesian yang mendukung terhadap kompetensi-kompetensi calon pendidik tentunya. Kenapa bisa dikatakan sebagai ini mata kuliah dasar keprofesian yang akan mendukung terhadap profesi pendidik? Maka asumsi kami ketika kita bicara prodi pendidikan, artinya setiap prodi pendidikan dimanapun gitu, mata kuliah dasar keprofesian itu jangan kaget kalau banyak penuansa psikologi, penuansa bimbingan, karena ketika kita bicara keprofesian kita, maka kita bicara adalah profesi kita sebagai guru adalah profesi yang bergerak di bidang jasa dan layanan, ya nggak? Gitu. Bidang jasa, profesi kita adalah profesi yang bergerak di bidang jasa dan layanan, sehingga apa yang paling penting kita miliki ketika kita bicara jasa dan layanan, tentunya service excellent ya gitu. Dan kenapa kita perlu memahami posisi bimbingan dan konseling ini? Bukan, memang betul ketika Bapak Ibu mungkin ada sedikit bertanya-tanya dalam benaknya, kok belajar BK, emang mau jadi guru BK? Kan ini guru PAI. Betul, tapi nanti kita akan mengkaji lebih dalam. Memang muaranya ketika kita bicara bimbingan dan konseling bukan dalam artian kita akan menjalankan profesi sebagai guru BK, tapi lebih kepada bagaimana kita mengadopsi, menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam bimbingan dan konseling ke dalam pembelajaran, ke dalam proses pembelajaran, sehingga kita dalam menghadapi atau melakukan proses pembelajaran itu tentunya tidak lepas dari aktivitas bimbingan dan aktivitas konseling gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan, mengaplikasikan prinsip-prinsip keilmuan atau teori bimbingan dan konseling ini nanti dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran di sekolah ya, di instansi Bapak Ibu masing-masing. Sehingga pertanyaan yang muncul, lalu bagaimana kalau begitu kita menggunakan teori-teori atau
konsep-konsep yang ada pada bimbingan dan konseling untuk kita aplikasikan di dalam proses pembelajaran. Maka memang bimbingan dan konseling ini harus kita bisa cermati, kita kelola secara efektif. Nah, kalau kita bicara makna bimbingan dan konseling, artinya dalam artian adalah ada dua kata, ada dua terminologi, Bapak Ibu, yang bisa kita cermati di sini. Yang pertama adalah kita perlu pahami ada terminologi bimbingan. Kalau ada pemisah dan akan berarti ada dua kata, bimbingan dan konseling. Berarti ada bimbingan, ada konseling. Nah, di mana kalau secara terminologi bimbingan dan konseling itu, kalau bimbingan itu kan dapat dilakukan atau upaya yang kita lakukan untuk memberikan layanan kepada individu. Kenapa? Kenapa kita bicara bahwa bimbingan ini adalah upaya untuk memberikan layanan? Karena aktivitas pembelajaran tentunya tidak akan pernah lepas dari aktivitas bimbingan di dalamnya. Bahkan kalau saya boleh bilang, inti atau core daripada pembelajaran adalah aktivitas bimbingan. Ya nggak Bapak Ibu? Jadi bagaimana bukan hanya melihat kepada hasil pembelajaran, tapi bagaimana proses pembelajaran itu kan kita melibatkan proses. Ya, berproses. Proses itu kan prosesnya anak itu harus dibimbing, ya, harus diarahkan dan lain sebagainya. Artinya itu adalah bagian dari layanan yang kita berikan kepada peserta didik agar sampai kepada tujuan. Tujuan apa tadi? Tujuan dari materi yang akan disampaikan, kompetensi yang harusnya dicapai, dan lain sebagainya. Maka layanan bimbingan ini mutlak gitu kan, harus kita berikan kepada semua peserta didik. Jadi selama ini mungkin paradigma berpikir, mohon maaf gitu ya, mohon maaf selama ini paradigma berpikir di lapangan, di sekolah, guru-guru itu hanya berpikir bahwa bimbingan itu hanya dibutuhkan bagi peserta didik yang mengalami lambat belajar, yang memiliki masalah-masalah akademik, baik non-akademik. Sehingga konotasinya atau misalkan image-nya, stigmanya bahwa bimbingan ini adalah orang-orang untuk menangani atau memberikan layanan hanya kepada orang-orang yang bermasalah. Nah, padahal hakikatnya kan tidak seperti itu. Nah, sehingga besar harapan kami melalui mata kuliah ini bahwa prinsip-prinsip bimbingan nantinya bisa Bapak Ibu terapkan juga di dalam proses pembelajaran. Nah, juga kalau kita bicara di sini, bimbingan dan konseling itu sebetulnya adalah kalau kita bagian yang tidak, karena bimbingan ini adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam sistem pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendidikan dalam sebuah organisasi artinya di sekolah maupun bisa di luar sekolah. Sehingga tadi yang disampaikan Bunda Dr. Wiwik betul, ketika nanti kita akan mengkaji studi kasus itu boleh kalau Bapak Ibu misalkan yang mengajar di sekolah boleh berkenaan dengan fenomena yang muncul di sekolahnya atau bahkan mungkin di luar sekolah, di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Karena hakikatnya makna bimbingan ini menjadi sangat luas kalau kita cermati gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau persempit, kalau kita mau mengerucut kepada makna bimbingan dalam sebuah organisasi, artinya bimbingan ini adalah bisa kita maknai sebagai konsep bimbingan dalam satu sistem pendidikan. Maka kalau kita berbicara bimbingan dalam konteks organisasi, dalam konteks sistem sekolah, maka bimbingan dan konseling adalah merupakan bagian dari sistem pendidikan yang bahkan merupakan bagian yang urgent tadi, bagian yang sangat integral, bagian yang penting dalam proses pendidikan. Nah, jadi sehingga bagian yang bimbingan ini artinya bukan hanya menjadi tugas guru BK saja, bukan menjadi salah seorang tuh, apalagi mohon maaf nih di sekolah, di lingkungan pendidikan rata-rata itu aktivitas atau tanggung jawab tugas untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada siswa yang tadi hanya kepada siswa yang bermasalah, hanya kepada siswa yang mungkin
kurang dalam belajar dan lain sebagainya, kurang disiplin dan lain sebagainya, itu seakan-akan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab guru BK atau misalkan kalau tidak guru BK biasanya di sekolah itu guru agama. Kenapa guru agama? Karena bimbingan itu identik dengan nasihat atau ceramah. Betul, di dalam bimbingan ada ceramah, ada nasihat, gitu kan. Tapi tidak semua ceramah atau nasihat bisa dikatakan bimbingan, apalagi konseling. Maka kalau kita mau bicara bimbingan dan konseling dalam konteks layanan profesional itu memang layanan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang yang profesional. Nah, tapi kalau tadi konseling ya, tapi kalau kita bicara makna bimbingan itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya guru kepada siswa, kakak ke adik, ya kan gitu. Bisa melakukan sesama teman sebaya, ya kan, bimbingan teman sebaya, membimbing, mengarahkan, kadang-kadang misalkan gitu kepada dari suami ke istri atau sebaliknya gitu ya. Kan itu aktivitas bimbingan itu sebetulnya kalau bimbingan secara umum sebetulnya kan sudah kita lakukan. Hanya bagaimana kalau kita bicara bimbingan dalam konteks bimbingan ini sebagai satu sistem pendidikan. Maka tidak hanya dilakukan oleh seorang saja, tapi kalau kita bicara dalam sistem pendidikan, dalam bimbingan sebagai organisasi, maka sebetulnya kita tidak bisa bicara bahwa ini aktivitas bimbingan ini hanya merupakan tugas dan tanggung jawab guru BK atau guru PAI atau guru Penjas biasanya ya, yang diberikan tugas tambahan untuk memberikan bimbingan atau bahkan sanksi kepada siswa gitu, karena guru agama dengan nasihatnya, guru BK dengan kerasnya kedisiplinannya kan gitu biasanya gitu. Jadi tapi kalau kita bicara bimbingan sebagai suatu dalam sebuah organisasi pendidikan, maka bimbingan itu menjadi satu sistem yang tidak bisa kita pisahkan dari sistem pendidikan. Mari kita sama-sama lihat dan cermati Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi bimbingan dalam konteks organisasi atau konteks sekolah, di mana bahwa dalam sebuah organisasi di sekolah itu bimbingan itu adalah bagian yang bisa dibilang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan. Jadi kalau kita bicara pendekatan sistem, ada 3 komponen yang paling penting di dalam proses pendidikan kalau kita bicara pendekatan sistem. Yang pertama terdiri dari apa? Yang ada dalam pendidikan, manajemen dan supervisi. Itu ranahnya siapa manajemen dan supervisi? Ranahnya kepala sekolah, wakasek, pimpinan yang ada di sekolah, ya kan? Yang menjalankan fungsi manajemen dan supervisi yang ada di di sebuah organisasi. Nah, terus yang kedua, kalau kita bicara pendekatan sistem, teori sistem dalam pendidikan, yang penting dalam teori sistem adalah pembelajaran, bidang studi. Dan yang ini yang menjadi ranah siapa? Guru. Ya. Jadi ada manajemen dan supervisi, kemudian pembelajaran, dan yang ketiga adalah bimbingan dan konseling. Artinya dalam teori sistem, dalam pendekatan sistem, bimbingan dan konseling ini menjadi bagian integral dalam proses pendidikan. Gitu. Dimana tadi kalau kita melihat keberlangsungan sebuah organisasi, itu akan senantiasa dipengaruhi oleh 3 komponen ini. Manajemen supervisi yang menjadi ranah kepala sekolah dan pimpinan yang ada di sekolah, pembelajaran yang menjadi wilayahnya guru yang mendidik, ya kan gitu. Kemudian bimbingan dan konseling yang menjadi wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan. Karena kalau kita bicara, kenapa saya membahas, saya mencermati kepada membawa Bapak Ibu kepada teori sistem ini ya, sistem yang membangun kepada sebuah proses pendidikan. Jadi kalau kita cermati bahwa tujuan pendidikan kita nggak usah jauh-jauh lah ya, kita
berpatokan kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang sampai sekarang 2024 rasanya undang-undang itu masih dipakai dan belum pernah ada perubahan atau adendum atau perbaikan ya gitu. Itu terus gitu yang masih dijadikan kita acuan dan patokan untuk standar pendidikan. Jadi kalau kita kembali kepada USPN ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencanakan gitu ya Bapak Ibu ya, agar peserta didik dapat mewujudkan potensi dirinya dan lain sebagainya gitu. Maka kalau kita bicara ke situ, ke dalam core inti dari amanah undang-undang ya, landasan yuridis formal yang kita pegang dalam proses pendidikan, maka sebetulnya tujuan dari pendidikan itu apa? Kan perkembangan yang optimal. Individu dapat mencapai perkembangan yang optimal. Individu dapat mencapai kemandirian, bertanggung jawab, beriman dan bertakwa, serta kecerdasan. Kan nggak cuma cerdas aja Bapak Ibu, hasil dari proses pendidikan. Bukan hanya cerdas, bukan pintar, bukan. Tapi coba kita cermati kembali kepada undang-undang. Tapi apa? Agar peserta didik di klausul akhir itu kan agar peserta didik dapat mewujudkan potensi dirinya gitu ya, sehingga dapat ya berkembang mandiri, berkembang untuk dirinya memperoleh kompetensi yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat dan masyarakat pada umumnya secara luas lagi. Maka artinya di sini tujuan pendidikan adalah core-nya, intinya adalah pada aktivitas bimbingan. Di mana tujuan tertinggi dari sebuah proses pendidikan adalah kemandirian, ya. Bukan hanya hasil belajar, tapi bagaimana ketika dia melalui proses pembelajaran, proses belajar itu dia bisa mandiri. Maka hasil belajar yang dia miliki, ya, hasil dan proses belajar yang dia miliki, yang dia lakukan, itu ke depannya itu agar bisa menjadikan peserta didik itu mandiri. Dan selain mandiri apa? Bertanggung jawab. Jadi saya rasa tujuan tertinggi dari proses pendidikan itu bukan cum laude, bukan IPK yang 4,00, bukan. IPK nilai itu hanya sebuah angka gitu. Tapi justru perwujudan diri. Ya enggak? Bapak Ibu, mungkin kita bisa merefresh atau merefleksi kepada diri kita sendiri ya. Iya ya gitu ya. Tujuan kita nyekolahin anak itu buat apa sih? Kan pasti rata-rata biar pinter, biar ini. Tapi kita lupa bahwa ada harapan besar yang kita ingin gitu ya, yang ingin anak kita miliki itu selain dari pinter dan lain sebagainya. Tapi apa dengan harapan setelah dia disekolahin kan gitu ya, melalui proses pendidikan dan lain sebagainya, dia bisa mandiri. Ketika dewasa dia bisa mandiri, karena nggak mungkin anak-anak kita itu akan selamanya dengan kita terus gitu kan. Pasti ke depannya itu kita mempersiapkan anak-anak kita itu untuk bisa hidup mandiri. Nah, jadi bukan hanya untuk bisa memperoleh nilai cum laude, untuk bisa berprestasi dan lain sebagainya. Itu iya gitu. Tapi di samping itu kita lupa proses menuju itu yang paling penting adalah kemandirian dan bertanggung jawab. Sehingga mohon maaf gitu, ketika dulu di awal gitu ya, mungkin banyak kontroversi yang menyatakan bahwa IPK saat ini tidak menggambarkan kualitas pendidikan atau hasil belajar gitu. Tapi di satu sisi mungkin kita ketika mendengarnya wah geram gitu ya. Tapi di sisi lain pada fenomena-fenomena tertentu itu memang terjadi gitu. Di dalam hal tertentu memang di sebagian orang, di sebagian masyarakat juga kan memang terjadi. Mohon maaf gitu ya, banyak
anak-anak yang IPK tinggi, cum laude dan lain sebagainya, tapi kemandiriannya masih kurang, tanggung jawabnya masih kurang. Sehingga tuntutan dunia sementara tuntutan dunia kerja saat ini, ya tuntutan dunia industri, tuntutan masyarakat bukan hanya melihat dari hasil belajar, tapi justru performa yang optimal. Artinya apa? Perkembangan yang tercapai secara matang dari hasil belajar. Perkembangan yang tercapai secara matang itu apa saja? Artinya dia memiliki kemandirian, memiliki rasa tanggung jawab gitu. Apalagi hari ini kalau kita bicara kompetensi ya, di abad 21 itu yang dibutuhkan itu bukan kompetensi pribadi, bukan keunggulan pribadi, bukan kecerdasan pribadi, tapi keunggulan kolektif. Maka nggak heran kalau sekarang dunia kerja itu yang ditanya itu selalu kita membaca di loker-loker pendidikan guru yang saya suka aktif share ke mahasiswa yang baru lulus atau yang semester akhir, mampu bekerja sama dengan tim. Jadi mohon maaf, IPK boleh gede, nilai boleh gede, tapi kalau ketika di sekolah dia sesoranganan gitu ya, gitu, mohon maaf, gitu terus apa namanya, nggak bisa berinteraksi dengan guru lain, nggak bisa berkolaborasi dengan guru lain, nah itu mah sudah hari ini nggak dilirik gitu sama sekolah, sama dunia kerja. Jadi itu saya rasa. Jadi kemudian bagaimana kita artinya memang aktivitas bimbingan itu sangat penting dan menjadi bagian yang integral disebutkan dalam pendekatan sistem, dalam teori sistem disebut tidak salah maka bahwa bimbingan dan konseling itu disebut sebagai bagian integral dalam proses pendidikan. Nah, artinya dalam sebuah proses pendidikan itu tadi semua komponen ini, yang tiga ini, manajemen dan supervisi, kemudian pembelajaran, kemudian bimbingan, semuanya harus saling mendukung. Ini yang tiga ini apa namanya harus menjadi sebuah support system pada akhirnya, menjadi support system. Bagaimana yang dimaksud dengan support system? Artinya gini, nggak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu, barusan atau hari ini aja yang terjadi pada diri saya ya atau pada mata kuliah ini. Ketika kita mau kuliah, mau belajar gitu ya, kemudian tiba-tiba mati lampu, koneksi internet nggak nyala dan lain sebagainya terputus. Otomatis kan itu ada yang ada yang hilang, ada yang miss gitu. Misalkan yang tadinya semangat bisa jadi akhirnya moodnya jadi berubah dan lain sebagainya. Itu kan berpengaruh. Mungkin hal kecil, tapi sangat berpengaruh terhadap bagaimana individu melalui proses pembelajaran dalam pertemuan itu. Itu baru contoh kecil aja. Artinya berarti proses pembelajaran itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab guru yang akan mengajar. Hari ini mata kuliah BK, ini tugasnya Bu Dr. Wiwik, tugasnya Bu Dr. Ulfah nih, yang masuk kelas, yang ngawal kelas. Tapi nggak cuma itu. Ada manajemen yang berfungsi untuk memastikan bahwa kelas tersedia, ruangan tersedia gitu ya. Dosennya juga apa namanya sudah terpetakan, bersedia, bisa gitu ya sesuai dengan apa namanya pertemuan yang akan yang sudah diagendakan, kehadirannya dan lain sebagainya. Kemudian juga gurunya siap dalam melakukan proses pembelajaran, termasuk sarana prasarana, dukungan apa namanya tadi kalau kita mau daring kan otomatis harus jaringannya kuat dan lain sebagainya. Kebayang kalau jaringannya lemah, luklek, akhirnya yang tadinya semangat bisa jadi moodnya hilang berubah mungkin. Jadi memang banyak faktor yang yang nantinya akan mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Nah, ini kan pendekatan sistem ini bicara bahwa tugas dan kewajiban tanggung jawab untuk apa namanya terlaksananya sebuah proses pembelajaran itu bukan hanya adanya interaksi antara guru dengan siswa, guru dengan peserta didik, tapi semuanya, manajemen, kemudian sarana prasarana. Mohon maaf kalau misalkan kita anak-anak udah antusias nih datang ke sekolah, tiba-tiba sekolahnya masih di gerbang. Ya, kan semua personel yang ada di sekolah harus mendukung. Kita misalkan punya orientasi untuk menjadikan siswa disiplin, menjadikan siswa yang religius, punya moto sekolah itu. Tapi mohon maaf gitu, pada saat azan guru-gurunya juga masih asik ngobrol,
gitu ya, masih ya santai gitu. Sementara anak-anak suruh ke masjid gitu, suruh sholat tepat waktu. Akan melihat itu hal yang sederhana saja. Kemudian sekolah adiwiyata menciptakan lingkungan bersih. Mohon maaf, ketika anak-anak di sekolah nyari tempat sampah aja susah gitu, nggak ada. Artinya terbatas. Yang akhirnya yang tadinya pengen buang sampah pada tempatnya, akhirnya ya dibuang di mana wae, dah hoream jauh teuing kayak itu tempat sampah. Nah, misalkan. Artinya kan ini sebagian dari sebuah proses bimbingan yang perlu kita cermati bersama gitu. Jadi semua harus terlibat, semua harus mendukung terhadap proses pencapaian tujuan yang akan kita harapkan peserta didik kita. Itu kan sekolah, lembaga pendidikan, tadi organisasi itu punya visi, punya misi, akan menjadikan output atau outcome lulusan itu yang seperti apa, berkarakter dan lain sebagainya. Lingkungan dan juga apa ya harus mendukung, manajemennya harus mendukung, lingkungannya harus mendukung, semua personel sekolah harus mendukung. Jangan kita bikin tata tertib masuk jam 7 misalkan atau jam 6.45 harus udah di sekolah, tapi setengah 7 belum ada siapa-siapa dan lain sebagainya. Minimal guru kan gitu, manajemen atau personel sekolah yang lainnya, penjaga sekolah dan lain sebagainya harus datang lebih awal. Itu kan sistem, pendekatan sistem, kita bicara bahwa semuanya berlangsung, tidak hanya menjadi satu bagian aja dari tim, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab semua untuk mensukseskan satu program yang keberlangsungan proses pendidikan yang akan kita lakukan di sekolah. Jadi tadi pengantar sedikit, sehingga di mata kuliah ini saya rasa nanti kita akan banyak mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling dan perkembangan individu. Sebab apa? Kalau kita bicara bimbingan, pasti arahnya adalah optimalisasi perkembangan. Baik itu tadi perkembangan yang sifatnya kognitif kan gitu, afektif maupun yang lain psikomotor, aspek kognitif, aspek sosial dan lain sebagainya. Sehingga tadi kasus-kasus yang sudah dipaparkan oleh Bu Wiwik, saya rasa itu memang kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang memang happening saat ini ya, sedang terjadi, dan rasanya itu akan menjadi never ending issue lah gitu, sehingga perlu kita cermati, kita bahas bersama melalui mini riset. Jadi cukup banyak teori yang harus dikaji nanti ke depannya dan dipahami dengan baik, terus dampaknya, implikasinya, sehingga kita harus bisa menganalisis kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Wiwik, yang terkait dengan teori-teori bimbingan, teori-teori konseling, bahkan mungkin nanti bisa dikaitkan dengan teori perkembangan. Jadi tidak mutlak memang betul harus judulnya seperti itu, bukan judul, tapi tema besar. Sehingga tema besar itu bisa Bapak Ibu kembangkan, bisa Bapak Ibu kaitkan dengan bagaimana dalam tinjauan perkembangan, bagaimana dalam tinjauan bimbingan, atau bagaimana implikasinya atau implementasinya terhadap kehidupan individu gitu. Itu barangkali saya rasa yang bisa saya sampaikan sedikit pengantar dari pertemuan ini. Mungkin teknisnya nanti untuk tema-tema ini seperti apa, ini nanti di pertemuan kelima atau hari ini Bunda dijelaskan. Nanti mulai masuk ke perencanaan, pelaksanaan itu nanti Bunda Dr. Wiwik akan menyampaikan lebih detail, barangkali berkenaan dengan bagaimana pengorganisasian atau pelaksanaan tadi mini riset, sehingga nanti kita bisa sampai di sama-sama di waktu yang kita tentukan gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada komentar atau halo, suara saya terdengar ya? Bunda Dokter, suaranya sangat halus, lembut sepoi-sepoi. Jadi saya sampai maju begini untuk mendengarkan kelembutan suara Bunda Dokter Ulfa. Oh iya. Aduh, iya kalau ini masih Bu, untuk yang nanti dijelaskan di pertemuan kelima pada saat ini atau mulai hari ini dipaparkan? Ini nanti Bunda Dokter Ulfa, jika bisa suaranya didekatkan ke laptop, maksudnya fisiknya ya. didekatkan supaya suaranya lebih cemerlang.
Oh iya, iya, iya. Oh, kurang kedengaran ya. Padahal dari tadi kirain tadi saya udah jelas, kirain teh udah jelas. Jadi pantesan nggak ada kayak nggak ada suara-suara. Mungkin yang lain nggak bisa mendengarkan, jangan-jangan. Mendengarkan, Bu. Oh iya, Pada bisa ya. Mendengar mendengarkan, tapi Bu. sangat halus sekali ya. Sepoi-sepoi begitu Bapak, Ya, Ibu. kecil Saya Ibu. Oh mendengarkan. gitu ya. Oh kecil ya. Oh, aduh mohon maaf. Padahal diingatkan saja tadi kalau misalkan suara saya kecil atau apa gitu. Tapi masih bisa tertangkap Bunda Dokter Ulfah. Jadi Oh, bisa kita tangkap. Mau memotong rasanya sayang karena kita juga mendengarnya itu Sambil apa ya? lembut-lembut. Syahdu, Ya, syahdu. enak sekali begitu. aduh, aduh. Ya, enaknya ini nggak tahu enak karena Karena terlalu Halus. enak jadi ini. Suara Bunda Dokter Ulfah itu halus, terus Aduh. lembut, terus pelan gitu. Jadi semakin kusuk mendengarkannya. Aduh, mohon maaf. Padahal tadi diingatkan aja dipotong nggak apa-apa. Aduh. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Bu Dokter Wiwik Eh, kita sampai pertemuan sampai pukul berapa, Bapak dan Ibu? sampai 15.30 sih gitu. Tapi ini udah azan asar apa mau cukup dulu apa mau kita Saya rasa Bunda Dokter Ulfah waktunya Bapak dan Ibu menunaikan sholat asar juga asar? kita Ya, gitu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa boleh di pertemuan luring atau di WA ya. atau ya di WA grup untuk Iya, menuntaskan pertemuan kita hari ini. Ketika ada masalah boleh ke grup ya, ke web begitu. iya, iya, iya. Ya, eh ya kalau gitu barangkali cukup gitu ya untuk iya. pertemuan hari ini. Mengingat saya juga habis ini jam 3:30 di ada kelas tapi luring di kampus Nah ini ya. di Pasca. Jadi yang S2 daring, yang S3 luring gitu jadinya waktunya harus dibagi-bagi. Sepertinya Bunda Dokter Ulfah bisa kita kondisikan saja, fleksibel Ya, saja ketika ya misalkan harus di sini luring, di sana daring. Saya juga ada beberapa jadwal yang seperti itu sehingga sulit sekali mengkondisikan. Nanti kita bisa bicarakan ya. Jadi ya. semua supaya bisa berjalan lancar. Dan mahasiswa kita rasanya fleksibel sih ya. Kalau misalkan diajak daring gitu, ketika waktunya luring diajak daring. Yang sudah-sudah sih gitu, pengalaman yang sudah-sudah, mereka dengan senang hati. Siap, Bun. Siap, siap, siap. Baik, Bapak Ibu. Ini kesan pertama ya, pertemuan pertama. Mudah-mudahan ini menjadikan pemantik semangat untuk kita bisa berinteraksi di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan berikut-berikutnya mudah-mudahan lebih semangat lagi. Insya Allah. Ditutup aja barangkali ya, Bun. Siap, Ah, siap. eh, Ini kita beri kesempatan dulu untuk Bapak dan Ibu barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. boleh, boleh, boleh. Mangga, mangga. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih Bunda Dokter Ulfa sudah menyampaikan materi yang begitu mendalam, sayup-sayup, suaranya sangat lembut. Saya ulangi lagi, Bunda Dokter Ulfa ini memang orangnya sangat lembut ya, bergerak di bidang bimbingan konseling, tentu saja kesabarannya luar biasa. Oh, Itu Masya Allah. tercermin, terdeskripsi dengan sangat jelas gitu ya. Dari intonasi suaranya itu kesabaran di situ. Semoga begitu adanya ya Bunda Masya Dokter Ulfa. Allah. Ah, ah. Baik Bapak dan Ibu, ada yang ingin disampaikan atau boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Silahkan sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini. Monggo. Cukup? Apa Iman? Ada yang ingin bertanya atau boleh bertanya, boleh menambahkan?
Boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Saya pernyataan aja, Bunda. Oke, baik Pak Iman Kostaman, silahkan. Sebelumnya perkenalkan Bunda Dr. Wiwik sama Bunda Dr. Ulfa ya. Pertama kalinya Bunda Ulfa di dunia. Pak Iman suaranya juga tidak keluar ini, hilang. Tertangkap tidak suara Pak Iman? Putus-putus, Bu. Oh, Tidak terdengar, Bu. Hilang kayaknya, apa kepental ya? ada Pak. Pak Iman ada, hanya suaranya terpental ya. Kayaknya nge-lag, Oh Bun. iya betul. Nge-lag ya. Oke, nanti disampaikan di WEC saja ya, Suaranya Pak Iman. Iya, kayaknya Ditunggu. nge-lag, ini nggak stabil jaringannya kayaknya. Nge-lag. Pak Iman, Iya, di suaranya aja tidak boleh terdengar. kayaknya. Nge-lag, Bun. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ya. Pak Iman nanti tolong disampaikan Baik, di WEC nanti saja aja ya mungkin, Bapak Bu. dan Ibu semuanya, jika ada yang ingin disampaikan, kita buka, kita manfaatkan, kita gunakan WEC secara maksimal. Untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya terhadap kita semua. Sebelum ditutup, saya ingin di ruang Zoom ini siapa yang akan memimpin doa penutup untuk Pak Ustadz Ajo itu biasanya Pak Ustadz Ajo pimpin doa. Oke, mana Pak Ustadz Ajoy? Silahkan Pak Ustadz Ajoy ditutup dengan doa. Dan Ini waktu. Pak Iman bisa aja, Bunda. Sebelumnya, Ayo, silakan. Bunda izin juga, ini kan biasanya kita rekam nanti, boleh berarti ya kita rekam setiap pertemuannya, Bunda. Boleh, silahkan. Lebih bagus itu. Dan biasanya diupload ke YouTube, Bun. Oke, mangga. Ya, terima kasih kalau udah diizinkan. Baik teman-teman dan juga Ibu Dokter yang cantik-cantik dan soleha. Hari ini kita pertemuan perdana dan juga luar biasa sekali mendapatkan guru dan juga pembimbing dan juga dosen yang hebat. Mudah-mudahan kita bisa dengan dengan lancar dan juga dengan tuntas sampai akhir semester dan lulus bersama-sama. Kita diberikan kelancaran, kemudahan, rezeki yang banyak dan berkah, dan juga diberikan hasil yang terbaik, ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadihin ya wa kulinati sholih al-Fatihah. Alhamdulillah, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun mungkin sakitu Bunda, Ibu Dokter, kangge. Baik, terima kasih Pak Sutarjo. Semoga doa-doanya membuka pintu langit dan diijabah. Bunda Dr. Ulfa masih di tempat? Masih, Bu, masih. Oke. Masih, ya. Mari kita pamit pada mahasiswa dan mahasiswi, Bapak Ibu, partner kita saling berbagi ilmu, begitu. Kita undur diri ya Bapak dan Ibu, semuanya mohon dimaafkan atas segala kesalahan kami yang baru pertama kali hadir. Bu Dr. Ulfah barangkali ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai penutup. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Tadi sebetulnya Bunda Dr. Wiwik juga sudah menutup, kemudian saya juga akan menutup mata kuliah ini pada pertemuan pertama ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi
ya, entah dalam tatap muka atau tatap maya lagi, tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak dan Ibu Isi absen kehadiran ya. absen di litera ya. Isi absennya Literanya gangguan, Ibu. Literanya lagi gangguan. Oke. Gangguan Bunda, Oh literanya ya, lagi Di gangguan. literanya Enggak. sedang Oh ya nggak apa-apa nanti kalau saya juga memang ngebuka kemarin agak Iya. trouble, nanti dihadirkan secara ini aja kata lah. Pak Dede Ya, lagi disiasati sedang saja ya. Oke, mari Oke, kita pamit undur ya, Bapak diri. Ibu ya. Bunda Dr. Ulfa, Iya, sehat mohon izin selalu. pamit duluan ya. Semoga Saya, senantiasa sehat dan bahagia. amin. Saya izin live ya. Mari. Amin.